Ya, kembali lagi bersama kami Kontrakan 5 Pintu. Halo semuanya. Halo. Kali ini kita akan apa ya? Ya, ini kan kita tag-nya pas hari tenang ya. Ya memang apa ya? Ya emang Menjelang pemilu. Ya menjelang pemilu hari tenang. Tapi tiba-tiba 2 hari yang lalu, ya pasti 2 hari yang lalu. Ada sebuah video atau film yang diupload di film dokumenter lebih tepatnya itu yang diupload di YouTube yang berjudul Dirty Vote. Dirty Vote apa artinya? Ya, Suara kotor. ya, Pemilihan kotor. Pemilihan. Oh iya. Kayak gitu lah. Pokoknya ya kita di sini bertiga, ya gue Sabil, terus nih Arif sama Egi. Yo. Kita hanya memberikan tanggapan aja lah. Dan ya apakah sehabis Dirty Vote nih kan banyak ramai tuh di media sosial itu segala macam. Ada yang wah parada itu, chaos lah pokoknya. Nah itu kita tuh mantepnya yang mana gitu caranya. Tapi sah-sah aja kan kita diberikan tanggapan karena kan Sah-sah. kita bagian masyarakat. Masa dilaporin nggak mungkin lah. Banyak yang reaction juga. Filmnya udah kontroversi, filmnya ada kontroversi jadi harusnya patut di komentar gitu. Iya. Kan banyak juga yang ngambil pendapat gitu, masa kita nggak boleh berpendapat? Iya, masa nggak boleh? Kan kita hanya apa ya? Ya seorang rakyat biasa ya mau apa menyuarakan suaranya aja gitu. Oh ternyata emang apa ya, negeri kita tuh politiknya emang sekritis ini gitu sekarang gitu. Betul. Emang lagi kondisinya yang lagi kacau gitu ternyata. Oke, ya gimana tanggapan lu pada soal apa Dirty Vote yang menguak banyak fakta gitu ya katanya. Dan ya ini balik lagi bukan tentang apa ya? Salah pajar. Ya bener. Balik lagi bukan karena apa ya? Ya bahkan banyak juga yang apa nyinggung. Amin memang. Ya maksudnya nyinggung kayak Dirty Vote apa itu dari koalisi tertentu gitu, Ya. katanya buat nyerang salah satu Katanya, gitu. katanya gitu segala macam. Tapi ini kita bukan dari situ segala macam, ini biar emang ya penonton awam yang memang baru ngerti apa ya baru ngikutin politik segala macam gitu. Cuma dari situ doang gitu. Masa baru ngikut politik? Lu kayak kemarin demo terus di depan. Ini juga tim sesnya 01. Iya. Mulai dari kemarin sidang skripsi. Sidang skripsi. Ya pokoknya gitu lah. Nah gimana tanggapan lu? Lu gimana gitu? Gue ya? Ya. Dari film itu? Iya, dari film itu. Nah, Tapi juga di luar film ini. Tapi emang apa? Ini kan kalau nggak salah sutradaranya itu siapa ya? Chandra. bukan itu Priwai. Bukan siapa gitu? Yang mana sutradaranya ini emang ini jurnalis. ya sama filmmaker juga yang ngebuat Sexy Killer. Nah, Sexy Killer itu dia. Dan emang apa ya? Kayak sebelum pemilu itu video-video kayak gini emang sebelumnya Ya, emang sebelumnya ada. udah keluar juga 2019, 14 itu pasti ada videonya juga. Dan emang apa bukan untuk menyerang atau mengkubu salah satu paslon, iya. bukan, emang ini sih bentuk kritisme jurnalisme video ini kayak gitu loh. Tapi di dalam video kan memang kayak apa ya, gue nangkepnya seperti merangkum Bil. Iya, benar. Kayak merangkum yang apa yang sudah ada di masyarakat, di realitas, kayak cuma dirangkum aja di dalam video itu kan. Kayak bukan opini pribadi, bukan. Soalnya kan dia ngambil dari data-data berita, dari klip video, dari rekaman bahkan, dan ya dikumpulkan dijadikan satu. Dan gua nangkapnya substansi videonya sih intinya ya apa ya? Nah, substansinya apa Bil? Gimana ya menurut gue ya? Gimana Rin? Ya bener sih, maksudnya balik lagi dari menurut gue ini kayak clipping berita gitu dari tahun-tahun sebelumnya
ya berita tentang politik tentu saja gitu. Jadi dirangkum menjadi sebuah film dokumenter dan ditambahin bumbu-bumbu oleh para ahli politik. Maksudnya kan ini kan yang apa? Ahli hukum ya? Ya, juru bicara kan ahli hukum tata negara gitu yang udah emang kompeten di bidangnya gitu. Jadi ya apa ya? Menurut gua ini tuh substansinya itu adalah bagi apa ini tuh buat orang yang apatis sama politik gitu. Jadi kayak orang-orang yang ya kayak gue dari sebelumnya kayak gue masih males lah ngikutin politik gitu segala macam. Tapi dengan adanya video ini gitu, jadi yang mudah dicerna gitu sebenarnya sama masyarakat luas tuh mudah banget dicerna. Dan ya menurut gue bagus ini buat kayak apa ya, ngasih gambaran oh kayak gini nih politik Indonesia tuh lagi kayak gini gitu, keadaannya kayak gini. Nah jadi nanti kita tinggal milih lagi gitu. Ya memang semua paslon di sini kena imbasnya itu juga gitu. Jadi bukan masalah ada yang satu pihak segala macam. Menurut gue ini semuanya kena gitu. Entah dari 1, 2, 3 itu semuanya kena. Pasti ada sangkut pautnya gitu. Karena memang ya balik lagi emang ada yang sempurna gitu. Tinggal kita memilih apa yang emang kita inginkan gitu untuk menunjang juga ke depannya, ke masa depan. Apa sih namanya? Program kerja mereka yang bakal dijalanin segala macem. Dan kita ke situ aja gitu. Kita cocok tuh yang mana gitu segala macem. Nah, menurut lu Red, gimana? Dari yang gua denger ya, dari yang gua tonton juga. Menurut gua sih itu provokator sih. Film dokumenter yang karena terlalu spesifik gitu ke salah satu paslon. Menurut gua. Dan gua tahu nih. Iya udah terus. Dan menurut gua kenapa harus mungkin karena apa ya? Mungkin karena si A, sebut saja si A lah. Condong ke salah satu si paslon, dan di film dokumenter itu menjelaskan tentang sistem-sistem yang terjadi selama kepemimpinan si A itu. Karena penjelasan itu terjadi di sistem kepemimpinan si A itu, dan si A itu condong ke paslon si X misal. Jadi ya orang-orang nganggapnya itu kayak apa ya, kayak mengungkapkan kekotoran yang sudah terjadi yang akan terjadi jika si paslon itu menjabat gitu, menurut gua. Dan kenapa paslon-paslon lain itu gak ditampilin gitu loh? Maksud kayak dokumentasi paslon-paslon lain gitu, kayak mengkerucut gitu loh menurut gua. Menurut gua kayak gini, film dokumenter atau apapun itu yang kayak gini gitu, yang kayak Dirty Vote gitu, itu bakal terus ada mau siapapun pemimpinnya gitu. Jadi menurut gue ini bukan apa ya, tentang provok atau menyudutkan salah satu paslon ke depannya nanti, bukan. Ini cuman apa ya, menyuarakan suara para masyarakat ya, atau entah itu apa untuk ini kurangnya apa gitu. Ya kritisi aja sebenarnya gitu. Tapi memang dibuat dengan sedemikian rupa gitu terhadap sistem yang kemarin berarti ya pemerintahan Pak Jokowi gitu. Dan di sistem pemerintahan Pak Jokowi ini ada beberapa sistem yang kayak dikangkangin gitu loh. Jadi kangkang gimana ya? Maksudnya dilewatin, diterobos atau apa gitu lah. Dan masalahnya salah satu paslon itu kita tahu lah kayak gimana kan, maksudnya salah satu ngangkangin sistem atau apa yang secara ya sebut aja sih. secara etik itu gak baik kan seharusnya. Jadinya orang-orang nganggapnya itu makin mengkerucut ini. Karena kekotoran yang ada di sana itu mengarah ke itu menurut gua. Dan menurut gua kita sepakat politik itu kotor kan? Memang. Dan kayak gua golput kan? Iya sih.
Oke, dan permasalahan kenapa harus sekarang itu loh? Ya emang udah tradisi apa yang membuat ini emang Iya. sebelum pemilu tuh ya bikin video terus. Kemarin juga gitu. Iya 2019, 2014 itu juga gitu. Dan Kayak gitu. niatnya emang untuk menunjukkan bagaimana keadaan Indonesia saat ini gitu. Jadi biar kedepannya tuh jangan terulang lagi kesalahan-kesalahan yang ini, gitu doang sebenarnya. Itu kan terlalu itu gak siapa? Terlalu apa? Seharusnya kita masa-masa itu masa-masa adem habis Oke, debat oke. gitu. Terus kenapa harus ada ini gitu loh menurut gua. Nah ini apa dianggap sebagai apa emang? Sebagai Provokator. Provokator Gua bagi siapa? menganggapnya Bagi gitu. siapa? Bagi siapa? Dianggap Bukan kayak- siapa maksudnya? Menjadikan pembicaraan-pembicaraan yang memanas gitu di masyarakat. Oke. Apalagi yang salah satu paslon itu kan kayak mengutak-atik ini itu gitu loh. Kalau menurut gue Yang masuk ke pembahasan di film Void Iya. apa Dirty Dirty Void Void. gitu. Kalau menurut gue yang panas bukan masyarakat justru. So, Ya siapa lagi kalau bukan salah satu paslon itu? Nah, Justru yang panas itu ya mereka bukan masyarakat. Tapi substansi dari film ini apa yang lo dapet deh? ya gitu aja. Substansinya apa? Nilainya apa? Apa yang lu dapet gitu? Terlepas dari film ini menjurus ke salah satu paslon atau Iya. gimana deh? Kayak kegunaan Kayak- film ini tuh apa? memanaskan situasi Oh, politik saat ini. benar. Dan kalau soalnya gue mikirnya itu apa udahlah gitu loh, udah siapapun presidennya ayo gitu loh, jangan Ya. jangan ada kayak gini karena politik itu kotor kan, jadinya hal-hal kayak gitu gak di negara ini aja gitu menurut gua. Iya, betul, betul. pasti. Yang di Amerika, yang apa? Donald Trump kan kalah suara, tapi menang koalisi, gitu kan? Banyak daerah-daerah yang dia menang gitu segala macam. Setuju sih sama si Ari tadi. Oh berarti Enggak, provokator. politik itu kotor. Oh iya. Tadi kata lu politik itu kotor dan gue setuju. Berarti ya film ini untuk memperlihatkan betapa kotornya politik kita. Iya. Gitu. Mengasih Jadi, beban. dan apa di dalam ya emang ini sih banyak yang bilang kalau film ini terlalu mencondongkan ke salah satu paslon. menyalahkan salah satu paslon gitu kan Iya. ya. Tapi emang kalau di dalam videonya itu kalau kita lihat full itu memang sangat kebetulan sekali dari mulai KPU, pokoknya elemen-elemen pemerintahan iya. KPU, Bawaslu, TNI dan ya para Iya, menteri jalannya, bahkan yang enggak jalannya. bahkan nggak sesuai undang-undang tapi dia mereka kampanye itu diperlihatkan di situ Iya. bahwa ya inilah politik kita dan kebetulan emang pemerintahan kita Jokowi bukan rumor lagi itu ya mendukung paslon tertentu itu Ya. dan kebetulan memang itu yang terjadi gitu kebetulan ya memang elemen-elemen inilah yang apa kayak ada di semua sistem gitu Iya, benar, kayak benar. elemen yang ada di satu paslon ini ada di semua sistem di KPU di Bawaslu ya begitu loh kotornya Kayak gitu. menjamur gitu. Kayak menjamur gitu loh Apa? Sektor segala macam gitu. Iya sih benar-benar. Tapi ya gue agak kurang setuju deh. Maksudnya kata lu kan yang pas masa tenang gitu segala macam. Tapi kok bisa pas masa tenang ada orang yang upload di YouTube terus ngikut podcast close the door pas lagi masa tenang. Lu lihat aja di YouTube. siapa aja serius kalau ntar di center aja Ya, Pak Prabowo. oh Prabowo loh ya kelas leader kan emang ini punyanya Dedi Ya maksud gue gini, kan masa tenang, katanya nggak boleh ada aktivitas kampanye Iya kampanye gitu kan. Ya tapi kok ini ada kayak gitu maksudnya. Nah itu mengundang banyak problematik lagi gitu di media sosial terutama gitu karena pas kemarin pas di TikTok rilis banyak hujatan dari salah satu pendukung paslon tuh banyak sampai ada yang terklarifikasi segala macam gitu kan. Tapi kok kenapa pas di hari tenangnya itu malah ada kayak gitu gitu. tapi di podcast itu ada unsur-unsur kampanye nggak kayak Ya sebenarnya gini Gi, menurut gue ya, Ya. karena pandangan orang tuh kan pasti beda ya. Mau dia ada unsur kampanye atau emang sekedar gitu. Tapi kalau dia udah muncul di salah satu YouTuber ternama di Indonesia Dan menurut uploadnya gua, di masa-masa nah tenang. itu menurut gue itu bisa juga menarik perhatian masyarakat. Iya, Kan intinya dari kampanye kan untuk mengambil suara dong, gitu kan? Ya bisa aja kayak misalkan
ada salah satu si A misalkan emang udah ternama gitu segala macam, misalkan dia nge-YouTube terus ada satu paslon gitu kan segala macam. Nah, entah kebetulan apa enggak emang di-uploadnya pas di hari tenang. Itu kan bisa menimbulkan banyak apa ya, pembicaraan di masyarakat juga gitu. Maksudnya kalau emang hari tenang ya bener hari tenang gitu. Tapi kok ada kayak gini gitu. Gue bukan emang just segala macam gitu. Cuman ya gue cuman membeberkan fakta memang ya hari ini kan sebenarnya hari tenang gitu. Dari proses kampanye segala macam gitu. Ya karena ya kita nggak bisa dipungkiri memang SDM di Indonesia masih rendah. Jadi menurut gua terlalu riskan untuk apa ya mempublish itu di hari-hari tenang, karena nggak semua orang itu bisa apa ya lebih dewasa untuk menentukan keputusan dari yang udah dia bekali gitu. Maksudnya ya gimana sih ya? Ya balik lagi sih, karena pengambilan keputusan seorang tuh beda-beda. Semua orang tuh beda-beda. Ada yang anggapnya dia upload di hari tenang itu emang cuman sekedar podcast gitu segala macam. Ada yang menggiring kayak kemarin diajakin pembicaraan di formal gini kok malah nggak datang gitu, tapi kok malah di podcast datang gitu ya. Ada yang kayak gitu segala macam. Nah jadi kita nggak bisa mengontrol itu gitu. Cuman yang gue sayangkan itu terlalu riskan aja gitu untuk mengupload di hari tenang gitu. Oke, balik lagi ke Dirty Vote nih film. Gimana? Ya udah, gimana, maksudnya lu ada sanggahan? Lu gimana Rip? Lagi gitu. Kalau gue sih permasalahannya cuma di situ aja sih, di penjadwalan yang nge-posting ngerilis film itulah. Menurut gue dia bisa dibilang tepat, bisa dibilang enggak, tergantung. Gua bingung di situ, tergantung tujuannya itu apa gitu loh. Karena yang benar kan dari awal tuh masyarakat tuh bisa nangkep dengan berbeda-beda. Iya. Kayak kita aja bertiga aja udah beda gitu nangkepnya kan. Apalagi masyarakat Indonesia yang sangat banyak ini gitu. 200 juta. Dan tapi yang menarik itu salah satu 3 orang ya yang bawa acaranya, apa namanya itu? Ya para presenter enggak, dia para ahli hukum tata negara. Nah yang bikin gesekan tuh ketiga orang itu ini bikin panas gitu. Bukan, tim ahlinya Pak Mahfud kan nggak salah. Oh, jadi dia pokoknya ada hubungannya dengan Pak Mahfud gitu kan. Oh jadi digiring ke sana gitu. Nah makanya digiring kayak menjerumuskan, benar kata Arif, dijerumuskan untuk paslon 02 gitu. Walaupun sebenarnya gue bilang ya kebetulan aja gitu. Iya benar. Kayak gitu sih. Tapi selebihnya ya kita hormat ke semua paslon lah ya. Iya. Pak Anies, Cak Imin, Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Ganjar, Pak Mahfud, kita hormat setinggi-tingginya kepada beliau lah gitu kan. Tapi ya balik lagi, kalau di lapisan masyarakat ya memang kadang ada hal-hal yang bikin panas lagi gitu. Salah satunya ya ini film Dirty Vote. Tapi kalau di dalam film itu kan endingnya kan ini kayak di film ini kayak sistematis banget ngejelasinnya dari mulai pencalonan, tata cara pencalonan, alur pencalonan, terus masalah menteri berkampanye, presiden berkampanye, dan bahwa gue baru tercerahkan dalam video ini kalau ternyata di situ dijelasin bahwa presiden itu nggak bisa kampanye malah di dalam video ini, kecuali Dirty Vote, kecuali dia mencalonkan lagi di periode selanjutnya. Boleh dan ya sesuai yang SBY kan gitu kan. Iya, SBY gitu kan, dan ya gitu deh. Tapi di ending dijelasin bahwa intinya akar dari permasalahan ini semuanya berawal dari ya tadi salah satu anak presiden yang ingin jadi wapres, dan ya kebetulan di MK ada seorang paman, lalu itu ya lolos lah, gitulah intinya. Kalau sudah posisinya si A itu sentral, si B itu sentral. Kalau kata Pak siapa itu? Ada Pak X pokoknya. Sentral mana? Pusat maksudnya, posisinya itu di sentral gitu. Jadi kalau dia mendukung salah satu paslon, ya game is over katanya. Tapi menurut kalian film ini netral atau enggak sebenarnya? Tergantung sudut pandang mana yang lu mau pilih sih.
Karena iya, masalahnya multi itu. Iya. Enggak dari gua aja, Bung. Oh, Itu kalau pendapat dari saya. gua, Iya. dari gua sebenarnya netral aja sih. Karena menurut gua, karena gua fokusnya itu ke pemerintahan sebelumnya, bukan yang akan datang. Iya. Jadi gua agak mengesampingkan itu untuk entah menyudutkan salah satu paslon, enggak. Gua lebih ke apa yang terjadi di politik kita 5 tahun terakhir. Nah, kayak gitu aja sih gua. Kalau lu, Rit? Soalnya kan tadi di gua ngejelasin kalau 3 ahli hukum itu kan ada hubungannya dengan Pak Mahfud. Nah, menurut lu gimana film ini? Nah, Ya itu multi Menurut lu aja, pendapat lu aja gimana? Netral atau enggak gitu? ya sebagian gua nganggapnya ini hanya apa yang ngebuat suasana politik sebelum pemilu ini panas gitu. Di satu sisi yang lain gua nganggap ini tuh hanya untuk mengungkapkan ya kata yang Sabil katakan tadi. berarti netral. Netral berarti. Ya 50-50. Intinya apa? Iya, iya. Nah, lu gimana lagi? Balik lagi ke sudut pandang Gue sepakat sama Aren sih 50-50. Entah gue nggak tahu di balik layar sebuah film ini siapa dan bagaimana kan nggak tahu. Bahkan yang tadi itu kan ada hubungannya juga kan 3 orang tadi dengan salah satu paslon gitu. Dan kita nggak tahu di layar belakang gimana, tapi ya benar 50-50 gue entah antara netral atau enggak gitu.